Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pran Steven Pakpahan, NPM 2308401310. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek tugas saya yang berjudul Sistem Booking Lapangan Futsal Center berbasis web. Jadi website ini dirancang khusus untuk lapangan futsal center yang memiliki 5 lapangan aktif, yaitu lapangan A, B, C, D, dan E. Website ini saya bangun menggunakan CSS, HTML, dan JavaScript untuk tampilan termuka, PHP untuk backend-nya, dan MySQL untuk database-nya. Jadi di futsal center itu pengelolaan penyewaan 5 lapangan secara manual seringkali menyebabkan bentrok jadwal, duplikasi pemesanan, dan kesulitan dalam pencatatan. Untuk mengatasi hal tersebut, saya mengembangkan sistem booking berbasis web agar proses penyewaan lebih efisien, akurat, dan mudah diakses baik oleh pemilik maupun pengguna. Jadi, tujuan utama dari sistem inilah untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan lapangan A hingga E secara online. Yang kedua, membantu pemilik futsal center untuk mengatur jadwal 5 lapangan dengan lebih terstruktur. Menyediakan fitur rekap data dan konfirmasi pembayaran otomatis. Dan untuk menghindari booking ganda atau tabrakan jadwal antar lapangan. Jadi pada website ini memiliki fitur utama, yaitu sistem login berbasis peran, yaitu untuk owner atau pemilik dan untuk user atau pengguna. Jadi pertama-tama sebelum menjalankan programnya, saya akan mempresentasikan database-nya terlebih dahulu. Saya menggunakan XAMPP untuk mengakses MySQL-nya. Oke, di sini saya sudah membuka untuk PHP admin-nya. Di sini saya membuka DB Futsal. Di sini saya buat tabelnya. Jadi di dalam database saya ada 5 tabel. Yang pertama jadwal, lapangan, owners atau pemilik lapangan tadi, penyewaan, dan user atau pengguna. Jadi untuk user, di sini akan disimpan data user ketika mendaftar di website. Jadi saya sudah mendaftarkan beberapa user sebelumnya. Dan untuk tabel owners, di sini saya sudah input manual untuk username dan password. Jadi untuk login nanti admin atau owner akan menggunakan username dan passwordnya. Jadi saya sudah menginput passwordnya menggunakan hash di PHP. Jadi untuk tabel lapangan berisi lapangan A, B, C sampai E. Jadi di sini berisikan nama lapangannya yang tadi, lokasi, dan lokasinya sama semua, harganya per jam, deskripsi, dan foto lapangannya. Di sini ada juga tabel penyewaan yang berisi ID user nanti yang akan menyewa, ID ownernya, lapangan yang disewa, tanggal penyewaan, jam mulai, jam selesai, statusnya, dan bukti pembayarannya. Dan pada tabel jadwal, nama lapangan, nama penyewa, tanggal, jam mulai, dan jam selesai. Jadi itu dulu untuk struktur database-nya. Jadi masuk ke programnya. Di sini saya membuat untuk mengedit teks programnya di Visual Studio Code. Ini adalah struktur foldernya itu asset, CSS untuk style, dan programnya itu untuk dashboard, untuk daftar penyewaan, jadwal, keluar pembayaran, koneksi ke database,
informasi pesanan, lihat jadwal, login, logout, dan seterusnya. Jadi di sini adalah tampilan awal website. Di sini ada fitur untuk login dan daftar. Jadi untuk daftar untuk pengguna, di mana dia akan menggunakan nama, email, dan password untuk mendaftar, yang mana akan berguna untuk loginnya nanti. Dan untuk login, saya sudah katakan tadi kalau owner untuk username menggunakan username dan password, dan pengguna menggunakan email dan password. Di sini saya coba masuk menggunakan pengguna. Oh, di sini passwordnya salah. Coba menggunakan user lain, mungkin saya sudah lupa passwordnya karena website ini sudah lama saya buat. Mungkin minggu yang lalu selesai. Kita coba lihatlah tadi ke daftar user. Ke-12. Oke, di sini berhasil login. Jadi sini adalah dashboard utama dan akan menampilkan selamat datang dan halaman profil yang berisi nama, email, dan tanggal daftarnya. Di sini terdapat tombol kembali ke dashboard. Di sini ada lihat jadwal saya, di mana jadwal yang sudah disewanya sebelumnya. Jadi penyewaannya sudah pernah, yaitu di lapangan B, tanggal, jam mulainya, dan jam selesainya. Jadi statusnya telah diterima. Di sini kita sebagai pengguna dapat melihat riwayat penyewaan. Nah, di sini pada pemesanan lapangan kita dapat melihat jadwal pemesanan lapangan sebelum memesan. Jadi di sini form pemesanan lapangannya. Kita lakukan pemesanan, contohnya kita buat di lapangan C, 90.000 per jam. Tanggal sekarang, oke. Jam mulainya ke buat jam 6. Dan selesainya jam 8. Jadi 2 jam. Nah, jadi di sini harga totalnya itu dikali 2 karena kita bookingnya itu 2 jam. Jadi di sini ada pembayaran via e-walletnya juga. Maka pengguna akan men-scan QR yang ditampilkan, yaitu QR admin. Dan di sini kita upload bukti pembayarannya. Sebagai contoh, kita upload asal dulu saja. Oke, kita kirim pemesanan. Jadi akan ada pengumuman itu pemesanan berhasil dikirim. Oke, kita lihat pemesanannya. Maka akan tampil di jadwal pemesanan Anda. Ini adalah jadwal yang kita booking atau sewa tadi. Statusnya di sini menunggu. Jadi kita login sebagai admin dulu untuk
melihat pemesanan yang sudah kita pesan tadi. Oke, ini adalah dashboard admin. Pada dashboard ini ada tiga yang ditampilkan, fiturnya itu tambah sewa. Jadi ini berguna untuk pengguna yang datang ke lapangan untuk menyewa offline. Kita dapat menginputnya di sini, yaitu nama, lapangan yang disewanya, tanggal, jam mulai, dan jam selesainya. Di sini konfirmasi pesanan. Kita dapat lihat di sini ada pemesanan yang kita lakukan tadi sebagai Yoga Huta Barat. Dia pemesanan lapangan C dari jam 6 ke jam 8. Sini kita bisa terima. Dan kita bisa lihat daftar di bagian sidebar pada menu daftar penyewaan. Di sini ada penyewa yang tadi sebagai Yoga Huta Barat yang terakhir. Jadi pada sidebar menu ada menu rekap. Di sini kita bisa memonitoring lapangan dari lapangan A sampai E. Siapa yang sedang menyewa. Jadi yang kita sewa tadi sebagai Yoga Huta Barat akan tampil di lapangan B sesuai dengan yang disewanya. Jadi fitur yang saya katakan tadi yaitu tambah sewa secara offline. Kita buat contohnya, namanya lapangan yang disewanya kita buat lapangan D. Tanggal mulainya tanggal sekarang aja atau besok pun bisa. Jam mulainya kita buat jam 6 seperti yang tadi. Kita buat 3 jam. Apakah website ini dapat menghitung total pembayarannya? Oke, jadi sewanya sudah berhasil ditampilkan. Jadi akan tampil di daftar penyewaan lapangan. Nama penyewanya offline, jadi tidak ditampilkan. Jadi lapangan yang disewanya lapangan D, jam mulai dan jam selesainya. Statusnya langsung terima karena admin yang menginput manualnya di website. Pada menu kelola pembayaran juga saya buat untuk admin dapat mengubah atau mengunggah kode QR pembayarannya. Jadi ini untuk QR saat ini. Jadi sini admin dapat mengunggah gambar QR-nya yang terbaru jika admin ingin mengubah pembayarannya. Jadi itu dulu untuk website yang saya bangun. Baik, sekian untuk presentasi saya. Terima kasih.